Bos. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa kira-kira, Mas? Bahas tentang sholat juga. Bukan. Oh, bukan. Kita bahas yang lebih penting dari sholat dulu. Masalah sholat. Benar, ada. Syahadat. Ya, termasuk dalam syahadat. Oke. Kita bahas akidah. Oh, akidah. Keyakinan sebagai seorang muslim. Nah, di sini kita ada buku Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah ini karyanya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ini versi syarahnya atau versi penjelasan dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Oke, langsung aja kita masuk ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya. Oh, ini betul. buku kitab dari Indonesia atau dari Arab, Pak? Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri nih, dia orang mana ya? Kalau tanya. Orang Arab. Bukan, dia Oh, orang ada keturunan Turkinya. Oh, Apa ya bang? Saya lupa. Aku lupa. oke. Tapi bahasanya bahasa Arab dan kitab aslinya juga bahasa Arab. Bangsanya bukan orang Arab, bukan orang yang tinggal di daerah Arab, tinggal di sekitar Turki. Apa sih namanya? Saljuk kalau nggak salah, dinasti Saljuk. Ya, itu. Tapi dia bisa bahasa Arab dan dia buat kitab ini dalam bahasa Arab. Oke, langsung aja. Jadi kita bahas perkataan-perkataan yang ada di kitab Aqidah Wasithiyah. Tapi nanti dijelasin sama di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini kayak tafsir gitu ya? Kayak tafsir, tapi yang tafsir bukunya bukan Al-Quran. Iya. Oke. Di sini setelah membaca muqaddimah, terus Syekhnya bilang, "Fahada i'tiqadul firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah." Maka inilah yang akan mencakup dan menjelaskan keyakinan ataupun akidah-akidah al-firqah an-najiyah. Nah, apa itu firqah an-najiyah? Ai al-firqah ai at-taifah awil jamaah. Jadi firqah itu arti aslinya firqah ini bisa tim ataupun kelompok. Tim atau kelompok ataupun golongan. Nah, penjelasannya adalah at-taifah awil jamaah. Sama sih, at-taifah awil jamaah itu kayak ini sinonimnya. Taifah juga kelompok artinya. Awil jamaah, jamaah juga sekumpulan orang. Al-jamaah. Jadi firqah itu adalah kelompok, golongan atau sekumpulan orang ataupun ya sebuah orang yang punya organisasi lah ya, satu tujuan yang sama, satu prinsip yang sama, itu dibilang firqah. An-najiyah. Apa itu an-najiyah? Ai allati salimat minal halak wasyurur fid dunya wal akhirah wa hasalat 'ala sa'adah. Jadi an-najiyah adalah yang mendapatkan, yang selamat dari segala keburukan dan kehancuran, keburukan dan kejelekan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Wahasalat ala sa'adah, dan nggak cuma selamat dari keburukan dan kejelekan di dunia dan di akhirat, mereka juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi fahada i'tiqadul firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Jadi seperti inilah keyakinan
dan akidah yang seharusnya dimiliki oleh kelompok yang nantinya akan selamat dari segala keburukan dan kejelekan yang ada di dunia ataupun di akhirat, dan juga kelompok yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, gimana keyakinan mereka dan gimana akidah mereka? Maka kita lanjut. Oh ya, jadi firqah ini juga bisa dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau tanya siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah kelompok yang nantinya akan selamat dari keburukan dan kejelekan di dunia dan akhirat, dan juga nanti mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau ditanya firqah aja siapa, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ini. Itu juga bisa dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah atau Firqah Najiyah atau Salaful Ummah atau mungkin Ahlus Sunnah. Semua itu adalah satu kata yang sama, satu sinonim, cuma istilah bedanya, tapi artinya sama. Gimana tadi keyakinan mereka, gimana akidah mereka? Pertama, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Pertama, mereka harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani malaikat-malaikat Allah. Terus mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dan juga mengimani rasul-rasul yang ada dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga mengimani al-ba'tsu ba'dal maut atau kebangkitan setelah kematian. Terus iman juga kepada al-qadar ataupun takdir yang baik dan yang buruk. Jadi orang yang nantinya akan selamat dari keburukan dan kejelekan di dunia dan akhirat dan kebaikan kebahagiaan di dunia dan akhirat harus beriman pertama kepada Allah, terus kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasul Allah yang ada di Al-Quran, kepada kematian ataupun kehidupan setelah mati, kehidupan ataupun kebangkitan setelah mati, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tidak akan iman. Rukun iman. Oke, langsung. Apa itu iman? Iman itu kalau di sini dijelaskan annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Jadi iman adalah qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Iman itu adalah ketika bersatunya dan konsistensi antara apa yang diucapkan di lisan, di mulut, dan apa yang diyakini di hati, dan konsistensi antara juga dengan apa yang dilakukan dengan anggota badan. Jadi ketika Anda atau kamu bilang A, hatinya juga harus meyakini A, perbuatan juga harus A. Dalam konteks ini kita berarti beriman kepada Allah kan? Kita berarti mengaku dalam mulut kita, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Hati kita juga bilang gitu, dan perbuatan-perbuatan kita juga menunjukkan kepada apa yang kita ucapkan. Dengan menaati peraturan-peraturannya dan menjaga larangan-larangannya, itu iman kepada Allah. Terus, nah, tadi itu pengertian iman. Sekarang pengertian iman kepada Allah. Wa huwa al-i'tiqadul jazim bi annahu rabbu kulli syai' wa maliki wa malikuhu wa annahu muttasifun bi sifatil kamal. Jadi secara rinci iman pada Allah tadi selain dari kita berucap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bagi tidak ada Tuhan selain Allah, juga buat apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Di sini juga dijelaskan al-i'tiqad al-jazim atau keyakinan yang sempurna, keyakinan yang menyeluruh bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Oke? Biannahu rabbul kulli syai', dan dia adalah Tuhan dan juga yang mengatur dan mengelola segala sesuatu di langit maupun di bumi.
Terus wa annahu muttasifun bi sifatil kamal. Terus Allah ini punya sifat nggak sih? Allah ini disifatkan nggak sih? Ya, Allah tuh disifatkan dengan sifat yang sempurna, nggak ada kurang sama sekali. Dan sifat sempurnanya nggak bisa dibayangkan. Kesempurnaannya tuh nggak bisa dibandingkan dengan sempurna dalam manusia. Terus munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Dan juga Allah itu terhindar, dan intinya Allah nggak ada kurang dan nggak ada aib. Wa annahu mustahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah. Dan cuma Allah lah yang berhak mendapatkan atau berhak kita berikan ibadah. Wahdahu la syarikalah, dan dia esa, nggak ada sesembahan selain dia. Terus kedua ada iman bil malaikat. Iman dengan malaikat itu kayak gimana? Penjelasan itu apa? Yang pertama at-tasdiq bi wujudihim. Jadi kita meyakini dan membenarkan bahwasanya malaikat itu ada. Jadi walaupun kita nggak bisa melihat malaikat, tapi kita meyakini dan membenarkan bahwasanya malaikat itu ada. Wa annahum kama wasafahumullah fi kitabih. Dan mereka gimana bentuknya, gimana rupanya, gimana sifat mereka, kita nggak tahu secara detail, tapi kita meyakini sifat dan kriteria mereka sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat Al-Anbiya Allah bilang ibadun mukramun la yasbiquna bil qawli wa huwa bi amrihi ya'malun. Jadi malaikat juga hamba Allah. Nah, mereka juga hamba Allah yang mulia karena malaikat selalu taat kepada Allah. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi malaikat itu setiap apapun yang Allah perintahkan pasti nurut. Pasti. Gak ada dalam kamus malaikat tuh gak ada kata bermaksud ataupun menolak perintah Allah, selalu taat. Terus, nah di sini juga dijelaskan wa annahum muwakkalun bi a'mali radduna. Jadi malaikat juga dikasih beban ataupun dikasih kewajiban untuk pekerjaan-pekerjaan masing-masing mereka. Pekerjaan atau amal-amal mereka macam-macam, beda-beda. Ada yang tugas mencabut nyawa, ada yang tugas meniup sangkakala, ada yang tugas di kuburan, mungkin menanyakan para mayit, macam-macam. Terus ketiga ada al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah. Mungkin yang kita tahu sekarang ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, kitab-kitab yang diturunkan Allah untuk hambanya. Gimana beriman kepada kitab-kitab? Pertama, at-tasdiq bil kutub allati anzalahu Allah ala rasulihi. Kita harus meyakini dan membenarkan bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Berapa kitabnya yang kita tahu ada 4. Zabur, Taurat, Al-Quran, Injil. Itu yang kita tahu. Tapi mungkin ada lagi yang lain. Wa annaha kalamu. Dan kitab-kitab ini bukan hamba Allah, tapi ucapan Allah, firman Allah. Nah ya nih, banyak yang mendebatkan nih masalah ini. Jadi sebenarnya Quran itu hamba makhluk ciptaan Allah atau dia ucapan Allah? Menurut kamu gimana, Fasian? Menurut saya itu ya firman Allah, karena kan memang langsung dari Allah. Benar. Kalau Al-Quran secara zatnya atau kayak pelafalannya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah firman Allah. Tapi kalau Al-Quran kita bilang kayak fisiknya, misalnya ini aku lagi pegang Al-Quran, itu makhluk ataupun benda mati. Karena itu kertas. Itu kertas dan tulisan tinta. Iya. Tapi kalau pelafal ataupun pelafalan isinya itu adalah firman Allah. Terus wa annaha haqqun wa nurul huda. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan ini bukan kitab-kitab sembarangan, bukan sekadar firman-firman Allah biasa, tapi dia juga berisi kebenaran, hak, wa nurun, dan dia juga cahaya untuk manusia, wa huda, dan juga dia adalah petunjuk dan pedoman hidup manusia. Jadi nggak asal-asalan Allah turunkan, cuman Allah berfirman ngomong-ngomong gini, terus Allah turunkan bumi, itu jadi kitab, enggak. Tapi dia juga sekaligus jadi pedoman dan petunjuk buat kehidupan manusia. Wajibul iman bimasa Allah minha. Jadi kita juga harus mengimani apa-apa yang sudah Allah berikan nama kepadanya. Kayak tadi kita ada namanya Al-Quran, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Zabur, itu kita harus mengimani itu. Terus yang
Yang keempat ada al-iman bil rusul alladzina arsalahumullahu ila khalqihi. Kita selain beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, yang keempat kita harus beriman kepada utusan-utusan Allah. Jadi utusan Allah ini ada dua modelnya. Ada yang sebagai nabi, ada juga yang sebagai rasul. Bedanya apa? Kalau setahu saya ya, kalau salah, kalau rasul itu untuk banyak umatnya, kalau nabi itu untuk sendiri-sendiri itu. Itu benar. Jadi secara intinya lebih berat tugas sebagai seorang rasul daripada sebagai nabi. Nabi itu diutus ya buat kayak umat-umat yang golongan-golongan kecil, kayak mungkin ke suatu desa ataupun suatu negara, itu nabi. Dan nabi itu melanjutkan syariat ataupun ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh rasul sebelumnya. Oke, ngerti? Jadi rasul yang ada dalam Al-Quran sekarang ada 25 dari Adam sampai dengan Muhammad SAW. Mereka tuh jadi rasul pasti nabi, tapi nabi nggak pasti rasul. Iya. Oke. Jadi orang yang menjadi nabi, dia bertugas untuk mendakwahkan suatu kelompok ataupun desa ataupun negara, dan dia mendakwahkan apa-apa yang sudah didakwahkan oleh rasul sebelumnya. Kalau rasul, dia pertama dia datang ke lingkup yang lebih luas, harus mungkin kayak Nabi Muhammad sebenarnya. Beliau SAW diutus untuk satu dunia, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia dan jin. Jadi kalau rasul pertama lingkupnya lebih luas, terus juga rasul datang dan berdakwah dengan suatu ajaran yang baru, suatu syariat yang baru. Kayak misalkan Nabi Muhammad berdakwah dengan ajaran Islam, dengan ajaran yang sebelumnya nggak pernah diajarkan. Iya, dengan Al-Quran. Terus juga Nabi Isa alaihissalam juga berdakwah dengan sesuatu yang baru. Kan ada Nabi Musa, Nabi Musa kan bawa kita Taurat ya. Berarti kan Nabi Musa itu seorang rasul. Ya. Ada Harun kan. Harun itu pengikutnya kan. Harun tuh Nabi juga. Iya, tapi juga meneruskan ajaran Nabi Musa. Nah, kalau ini Harun kan dakwahnya bareng sama Nabi Musa kan. Iya. Jadi sebagai partner dakwah lah istilahnya. Iya. Jadi saya akan dibawa sama aja, ikut ke yang dibawa Nabi Musa sebagai rasul. Ya, sebagai yang utama dakwah. Ya, yang utama. Terus yang kelima ada al-iman bil ba'tsi ba'dal maut. Kita juga harus mengimani kebangkitan dan kehidupan-kehidupan yang ada setelah nanti kita mati. Gimana caranya? At-tasdiq bi ikhrajil mauta min quburihim ahya. Kita harus meyakini, membenarkan bahwasanya nanti ketika kita mati, kita akan dikeluarkan dari kuburan kita dalam keadaan hidup lagi. Gimana nanti kita nggak tahu, karena itu masih sesuatu yang gaib. Pada kapan? Ketika hari kiamat. Terus untuk apa kita dibangkitkan? Lifasil qadha bainahum. Jadi untuk hari penghakiman, hari pertanggungjawaban di antara para hamba. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita selama kita hidup kita ngapain aja bakal dihakimi di hari kiamat nanti. Wa mujazatihim bi a'malihim 'ala sifatil lati baina Allah fi kitabih. Selain penghakiman, selain pertanggungjawaban, kita juga bakal mendapatkan balasan-balasan yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Kebaikan untuk yang berbuat baik dan balasan keburukan untuk yang berbuat buruk. Itu di hari kiamat nanti. Jadi kita sekarang berbuat baik, dibalas kapan ya? Mungkin kita dibalas di dunia, bisa jadi pasti itu ada balasan di dunia, bentuknya macam-macam. Ada yang mungkin bertambah rezeki ataupun bertambah umur ataupun bertambah macam-macam lah kebaikan. Selain dibalas di dunia, kita juga dibalas di akhirat nanti. Jadi kita punya dapat dua balasan. Kebaikan dapat dua, keburukan juga dapat dua. Terus al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita juga harus beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa huwa tasdiqu bi anna Allah Subhanahu alima maqadir al-asya' wa azmanihim wa azmanaha qabla wujudiha.
Jadi kita harus meyakini dan membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar-kadar dan ketentuan-ketentuan siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun sebelum itu terjadi. Ngerti ya? Iya. Jadi Allah tuh udah tahu batasan-batasan kadar-kadar takdirnya gimana seorang Salman Faik, bahkan sebelum Salman Faik itu ada, sebelum Salman Faik lahir, Allah udah tahu. Terus summa katabaha fi al-lauhil mahfuz. Jadi Allah menulis takdir-takdir, takaran-takaran, ketentuan-ketentuan Salman Faik di lauhil mahfuz. Kapan? Kawan? Khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelumnya Allah tuh udah menulis takdir-takdir kita semua. Jadi Bastian, gua, Bayu, Dayu, semuanya udah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tsumma awjadaha biqudratihi wa masyiatihi fi mawa'idihal muqaddarah. Lalu Allah merealisasikan apa-apa yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Wa kullu muhdatsin min khairin aw syarrin fa huwa sadirun an ilmihi wa taqdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Jadi segala sesuatu kejadian baik dan buruk, kejadian yang enak dan gak enak itu bersumber dari ilmu dan pengetahuan Allah, juga bersumber dan terjadi dari kehendak dan kemauan Allah, juga terjadi karena apa yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Fakullu muhdatsin oh ya, terus ngomongin tentang takdir ya berarti ya. Jadi takdir itu ada 3 macam. Nih, takdir itu ada pertama takdir umri. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud fi sya'ni ma yaktubu. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu sudah ditulis takdirnya tadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdir secara umum, secara keseluruhan dari awal adanya kehidupan di bumi sampai nanti hari kiamat. Tapi ada detail-detail lagi dalam takdir ini. Pertama ada takdir umur atau takdir kehidupan seseorang, masing-masing seseorang. Kapan? Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq fi batni ummihi. Pertama apa aja ditulis? Pertama rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqawatuhu wa sa'adatuhu. Jadi rezeki seseorang ataupun ajal dan kematian seseorang, terus amal-amal dan perbuatan seseorang itu ditulis sebelum dia dilahirkan. Ketika janin itu berumur 4 bulan, 4 atau 3 bulan. Setelah ditiupkan ruh ke dalam janin, kemudian Allah tuliskan takdir-takdir dia secara khusus. Itu takdir umri. Terus ada takdir hauli atau takdir tahunan. Wa huwa ma yaqdirullah fi lailatul qadr min waqa'i al-'am kama fi qoulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi ada takdir yang ditulis setiap tahun, per tahun. Kapan? Ketika Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, Allah tuh memisahkan dan mengatur segala urusan hamba-hambanya, atau istilahnya menulis takdir-takdir. Ada juga takdir harian. Wa huwa ma yuqaddiru min hawaditsil yawm min hayati wa mautin azza wa dalla ila ghairi dzalika fi qouli ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'an. Jadi setiap hari Allah itu sibuk dalam mengatur dan mengelola hamba-hambanya.
yang artinya juga dia memperhatikan takdir-takdir hambanya di setiap hari. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innallaha khalaqa lawhan mahfudhan min durratin bayda dafatsu min yaqutatin hamra qalamun nur kitabatun nur min samawati fi kulli yawmin 360 darah." Jadi Allah itu menciptakan Lauhul Mahfuz dari suatu cahaya putih. Terus Allah menulis dengan pulpen yang terbuat dari cahaya, kolam yang terbuat dari cahaya, dan tulisannya terbuat dari cahaya juga. Al-Tahu ma bainas sama wal ard. Lalu Allah tampakkan di antara langit dan bumi. Kemudian dalam satu hari Allah melihat ke Lauhul Mahfuz sebanyak 360 kali. Untuk apa? Allah melihat ke Lauhul Mahfuz dalam satu hari sebanyak 360 kali untuk pertama menghidupkan, dalam hari itu menghidupkan seseorang, melahirkan seseorang, kemudian mematikan seseorang, juga menghinakan seseorang. Dalam hari itu juga Allah memuliakan dan mengangkat derajat seseorang. Wa yaf'al ma yasha, dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki dan apa saja yang dia mau. Dzalika qauluhu subhanahu, dan itulah apa yang sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, kullu yawmin huwa fi sya'an. Itu tadi detail-detail ataupun kayak rincian dari macam-macam takdir. Lanjut. Saya mau nanya. Gimana? Kan kalau takdir itu setahu saya ada yang takdir bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ya. Nah, salah satu takdir yang tidak bisa diubah kan tadi ada kematian, terus ada jodoh, ada rezeki kan. Nah, tapi kalau misalnya takdir itu sudah dicatat saat dia masih 4 bulan. Nah, kalau orang yang bunuh diri itu berarti memang takdir dia itu bunuh diri apa? Oke, udah nih ngomong takdirnya agak ini emang agak berat. Dan emang ini yang jadi perdebatan banyak orang. Tentang bunuh diri. Enggak, tentang rincian takdir kan, orang masalah takdir. Kayak misalkan orang yang misalnya udah pasrah, ya kalau segala sesuatu udah ditulis dan ditakdirkan, ya udah gue mau ngapain itu, kayak ya udah ada aja gitu kan. Itu jadi macam-macam saya juga dan masih juga. Pada dasarnya inti dasarnya nih, semua orang, bahkan Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Adam, bahkan nabi-nabi, ketika hidupnya mereka nggak tahu takdir mereka gimana. Kita sekarang nggak tahu takdir kita gimana kan? Masa ke depan kita bakal gimana? Apa kita nanti ke depan bakal jadi orang yang jadi alim banget, jadi ustaz atau jadi kiai, atau mungkin kita jadi orang yang mungkin bilang kafir atau jadi seorang musyrik. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu takdirnya. Bahkan seorang nabi dia juga nggak bayangkan kalau dia bakal mati dalam keadaan Islam. Karena Nabi Muhammad selalu berdoa pada Allah supaya apa? Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, dia selalu berdoa bagaimana supaya Allah selalu menetapkan dan mengukuhkan hatinya dalam keadaan Islam. Juga ya Nabi Muhammad juga beramal soleh supaya apa ya? Supaya dia tetap istiqomah terus sebagai seorang muslim. Dan oh ini dia nih. Nah, jadi masalah takdir, orang-orang Islam banyak yang tersesat. Ininya dalam Islam itu kan, nanti pernah dengar ya? Islam terbagi ke dalam 73 golongan.
Iftaraqatin Nasara, iftaraqatil Yahud ala wahid wa sab'ina firqatan wa ihdahum fil jannah. Jadi orang Yahudi itu agama Yahudi terpecah ke dalam 71 golongan. Satu golongan yang pasti masuk surga. Wa iftaraqatin Nasara ila ithnai wa sab'ina firqatan. Dan Nasara kaum Nasrani terpecah ke dalam 72 golongan. Satu pasti masuk surga, 71-nya diazab di neraka baru masuk surga nanti. Wa iftaraqat ummati ila salasa wa sab'ina firqatan. Dan umat Nabi Muhammad Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan. Ihdahum fil jannah, satu golongan pasti masuk surga langsung, 72-nya karena ada kesesatan sedikit dari mereka maka diazab dulu di neraka baru kemudian nanti masuk surga juga ujungnya. Nah, dua golongan tersesat dalam masalah akidah. Yang pertama ada Jabariyah. Nisbatan ilal jabar. Jadi nama Jabariyah itu adalah sebuah keyakinan yang arti jabar, dia diambil dari jabar. Jabar itu apa? Paksaan. Jadi mereka meyakini kalau diri mereka itu terpaksa. Kayak ya udah kita udah tertulis takdir kita, ya udah kita berbuat. Mau gimana, kita nggak punya kesempatan buat, nggak punya pilihan, kita hidup ya udah ngalir aja. Terpaksa hidup kita deh. Kayak gini gue kayak gini karena gue takdir aja udah. Gue berbuat buruk, gue membunuh, gue bunuh diri, gue maksiat itu karena gue terpaksa, karena memang Allah takdirkan seperti itu. Dan ini adalah sebuah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Kenapa? Wa annahum la yaf'alu syai'an wa innama Allah wal al-fa'il wal 'abdu majbur 'ala fi'li barakatuh. Nah, juga ada kelompok kedua. Jadi kan Jabariyah meyakini kalau manusia itu terpaksa atas takdir dan kemauan Allah. Terus ada juga Qadariyah. Qadariyah meyakini bahwasannya manusia tuh Allah tuh nggak punya kehendak buat gerakin hidup kita. Manusia tuh murni emang karena bergerak. Mereka sukses, mereka sengsara, mereka berbuat baik, mereka berbuat buruk itu karena murni dari diri mereka sendiri. Nggak ada campur tangan takdir Allah. Jadi mereka terlalu berlebihan dalam meyakini kemampuan diri mereka dan kurang meyakini bahwasannya takdir Allah juga punya dampak dalam kehidupan mereka. Nah, gimana yang benar? Kita sebagai ahlu sunnah ataupun firqah an-najiyah ataupun kelompok yang akan selamat meyakini bahwasannya untuk seorang hamba, seorang manusia itu punya pilihan. Jadi dia nggak murni terpaksa, nggak murni hidup ngalir karena takdir dan kemauan Allah, tapi dia punya pilihan. Walakinnahu la yaf'al syai'an biduni iradatillah wa masyiatihi wa taqdiruhu. Tetapi seseorang itu berbuat, berperilaku, bertindak pertama karena dia punya pilihan untuk bertindak seperti itu. Tapi untuk bertindak seperti itu dia harus menyesuaikan dengan kemauan dan pilihan Allah. Nanti buktinya apa? Kayak misalkan nih, pada hari ini gue punya keinginan untuk ke kampus. Kalau sampai saat ini gue berada di kampus, berarti emang itu kehendak Allah dan apa yang Allah yakini emang gue bisa sampai ke kampus. Tapi kalau misalkan hari ini gue mau ke kampus, terus tiba-tiba ada hujan ataupun kecelakaan dan akhirnya gue nggak jadi di kampus, maka hujan dan kecelakaan ini adalah bukti bahwasannya Allah belum berkehendak untuk lu sampai ke kampus. Sama kayak misalkan lu mau sukses. Gue sekarang mau sukses nih. Kemudian di tengah-tengah perjalanan proses buat jadi sukses, banyak sekali melewati rintangan, tantangan, cobaan yang intinya akhirnya membuat lu ngedon. Berarti intinya Allah belum berkehendak, belum mau buat lu jadi sukses. Tapi apakah ini buruk? Enggak. Karena Allah punya hikmah ataupun dia mengetahui segala sesuatu yang nantinya akan terjadi. Jadi Allah buat lu belum sukses dulu dengan banyak tantangan dan rintangan. Tapi kalau misalkan gue sekarang mau sukses, terus dalam jalan dan prosesnya ya ada rintangan sedikit tapi gue bisa lancar, ada rintangan, beberapa rintangan ataupun cobaan tapi gue tetap bisa sampai kepada suksesan. Artinya Allah setuju dan sepakat dengan kemauan lu itu. Nah, apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah itu menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian berbuat. Oke? Jadi segala perbuatan-perbuatan kita memang juga
selain karena kemauan kita, juga itu kemauan Allah. Terus asbata lil ibadi amalan wa huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdirihi. Wa qawluhu ta'ala wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dalam surat apa nih? At-Takwir ayat 29 Allah berkata, dan apapun yang kalian kehendaki kecuali harus disetujui dan sesuai dengan Allah yang kehendaki. Oke? Jadi kalau gue sekarang mau sukses, terus Allah juga berkehendak buat gue sukses, insya Allah sukses. Kalau gue sekarang maunya sukses, tapi Allah belum berkehendak dan belum mau kalau gue nanti sukses, akan nggak sukses dulu, ditunda dulu. Terus fa'athbata lil ibadi masyiata ba'da masyiatillah, ba'da masyiatillah. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya seorang hamba punya keyakinan, punya kemauan, punya pilihan yang nantinya harus disesuaikan dengan kemauan Allah. Saya kira. Terus itu masalah takdir ya. Silakan dulu. Oh ya Pak, makasih Pak. Di sini aja Pak. Dan mungkin masalah takdir itu kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Tristan. Maaf saya baru datang Pak, saya belum tahu apa Pak. Dari siapa yang ngomong? Saya ketinggalan tadi kan gitu. Bagi kamu. Mungkin ada pertanyaan dari Christian? Iya, saya bertanya. Bagi ya. Tapi balik lagi ke iman kepada malaikat sih tadi. Oh iya. Nah, jadi kan malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak mungkin melanggar perintah Allah. Iya. Tapi saya pernah dengar atau ada malaikat namanya Harut dan Marut. Oh iya. Nah itu setahu saya ceritanya itu Ngajarin sihir. Iya. Ngajarin sihir. Kalau yang saya dapat Harut dan Marut ini minta Allah biar dia berdua jadi manusia. Oh bukan itu ya? Jadi Harut dan Marut itu kalau dalam Al-Quran, gue nggak tahu ya kalau dia malaikat apa jin apa dari bangsa manusia. Tapi intinya mereka datang ke suatu kaum yang nantinya mereka berdua bakal ngajarin kaum ini sihir. Oke, coba cerita. Gue lupa di lu udah sihir. Apa korban? Jadi bisa Coba lihat. Bahasa kayak Bayu. Bayu. Hah? bisa, bisa. Bayu? Masuk lepas kan? Nah ini gimana? Bisa proyek? Bisa, bisa. Yang ini. Oh. Minta lu kayak gitu. Iya tapi ya pasti. Apa korban? Setahu itu manusia itu. Ini gue baca dari Al-Quran aja ya. Wattabau matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi pada suatu saat di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia ini pada kaumnya Nabi Sulaiman mengikuti dan mencontoh apa yang diucapkan oleh seorang syaitan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan ketahuilah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu enggak kafir dan enggak menolak perintah Allah. Tapi siapa yang kafir? Tapi yang kafir adalah para syaitan. Terus yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi para syaitan ini selain kafir mereka juga mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Oh ya benar. Jadi ada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut yang diturunkan kepada negara ataupun kaum Babilonia atau Babilonia. Wa ma yu'allimuna min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan ketahuilah, Mas, gimana ya? Salah dulu. Ini. Dan ketahuilah bahwasanya Harut dan Marut ini tidaklah mereka datang kepada suatu kaum untuk apa? Untuk sebagai fitnah ataupun sebagai cobaan ataupun ujian untuk kaum tersebut. Jadi Harut dan Marut datang kepada suatu kaum, kemudian mereka berkata, Inna manahu fitnah. Sesungguhnya kita ini adalah ujian dari Tuhan kalian. Terus
Imanahum fitnatun fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tapi ngeyel kaumnya. Akhirnya mereka belajarlah dari Harut dan Marut. Fa yata'allamuna minhum, dan mereka belajar dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa yang nantinya bakal memecah belah antara suami dan istri. Apa tuh? Sihir. Sihir yang memisahkan suami dan istri, yang membuat cerai, membuat keluarga pisah. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'idznillah, dan ketahuilah bahwasanya sihir itu enggak bisa memberi keburukan, memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin sihir ini berpengaruh, ya berpengaruh. Jadi kalau Allah izin dan Allah berkehendak berpengaruh, akhirnya berpengaruh. Jadi sihir itu nggak bisa bermanfaat ataupun berbuat buruk kecuali dengan izin Allah. Terus ketahuilah bahwasanya mereka habis belajar sihir ini nggak bakal membawa manfaat buat mereka, melainkan cuma membawa keburukan dan mudarat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, saya tidak akan. Oh ya. Nah, karena mereka udah belajar sihir ini, mereka akhirnya tahu konsekuensinya. Bahwasanya manistarahu, ataupun siapa yang membeli ataupun memperhatikan ataupun mempelajari sihir, malahu fil akhirati min khalaq, akan dan pada akhirat nanti nggak bakal memberi manfaat. Wala bisa masyaru bihi anfusum law kanu ya'lamun. Dan andai mereka tahu apa yang mereka pelajari dari sihir dan mereka perjuangkan dari sihir itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Walau annahum amanu wattaqaw masbutun billah. Ya itu mungkin tadi yang tentang Harut dan Marut ya. Tapi kalau tafsirnya gimana gue kurang paham jelas. Intinya berarti Harut dan Marut ini ya. Harut dan Marut itu malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke suatu kaum sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kita tuh sebagai di sini cuma sebagai fitnah doang, sebagai cobaan buat kalian. Maka janganlah kalian kufur. Cobaan itu berarti sebagai apa? Sebagai ngetes doang, jadi sebagai tes dari Allah buat para kaum tersebut. Kira-kira nih orang kan dari sebelumnya dari Nabi Sulaiman kan dari dasar. Kalau Nabi Sulaiman itu ada seorang nabi yang dia nggak bakal kufur dan mengajarkan bahwasanya sihir itu adalah suatu hal yang nggak bakal membawa kebaikan, melainkan cuma membawa keburukan. Terus juga kita tahu juga kalau bahwasanya yang membawa keburukan itu adalah apa? Setan dan sihir tadi. Terus Allah turunkan Harut dan Marut sebagai ya cuma buat ngetes saja kaum tersebut. Tes. tapi kaum tersebut tahu Kan Nabi Harut dan Marut bilang innama nahnu fitnatun. Jadi sesungguhnya kita tuh cuma ujian aja, ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur, janganlah kalian mempelajari sihir, janganlah kalian menentang Tuhan kalian. berarti tahu. Baik ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tapi akhirnya mereka belajar juga nih dari si Harut dan Marut apa yang nantinya bakal memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara keluarga. Itu sihir. Itu yang berbangun dari Harut. Mungkin lu cari aja. Dalam mungkin. Ya mungkin sekian dari pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Apa? Apa?